Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kita masih dalam tafsir Qaulillahi azza wa jalla, wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa qauluhu taala qalu inna ma'akum. Qala Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin Abi Muhammad an Ikrimah aw Sa'id bin Jubair bin Abbas ay inna ala mithli ma antum alaih. Ini makna inna ma'akum. Bukan sekedar bersama dalam artian barakallahu fikum tinggal bersama atau satu barisan, satu organisasi, tetapi maksud daripada inna ma'akum adalah inna ala mithli ma antum alaih, yakni kami satu i'tiqad, satu keyakinan dengan kalian. Dan inilah barakallahu fikum ciri di antara kemunafikan. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, syarrun nas dzul wajhain alladhi yalqa hadha biwajhin wa yalqa hadha biwajhin. Kata Rasulullah, sejelek-jeleknya orang adalah dzul wajhain, orang yang mempunyai dua wajah, yakni ketika bertemu dengan orang wajahnya, lesannya lain, ketika bertemu dengan orang lain lagi. Syarrun nas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama nahnu mustahzi'un, ay innama nahnu nastahzi'u bil qaumi wa nal'abu bihim. Mereka munafiqin mengatakan innama nahnu mustahzi'un, ay nastahzi' wa nal'ab bihim. Kami hanya mengejek, kami hanya mengolok barakallahu fikum kaum muslimin. Naam. Karena memang terkadang pandangan sebagian orang menganggap kaum muslimin ini barakallahu fikum orang bodoh, orang gampang ditipu. Demikian juga barakallahu fikum kadang-kadang sebagian atau pandangan sebagian orang terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang bahwa mereka ini adalah orang-orang yang tidak punya titel, orang-orang yang enggak tahu politik. Padahal barakallahu fikum tiap hari menyaksikan televisi, membaca koran, tetapi sungguhnya dia adalah korban politik. Dia adalah korban. Sok gaya kadang barakallahu fikum paling ahli dalam politik, ternyata tanpa dia merasa bahwa dia adalah korban politik. Menurut dia barakallahu fikum paling hebat kalau sudah mengetahui akhbarud dunia, keadaan dunia, sementara menganggap saudara-saudaranya muslimin kadang yang belajar apalagi di pesantren ataupun dengan untuk menekuni Alkitab dan Sunnah menganggapnya ketinggalan zaman. Sungguhnya barakallahu fikum ini pemahaman yang terbalik. Yang terbalik. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang paling ahli barakallahu fikum dalam politik. Hanya saja mereka tidak keluar dari jalur syar'i di dalam berpolitik. Karena sebagian orang dalam politik prinsipnya tujuan menghalalkan segala cara. Sebagian orang dalam berpolitik prinsipnya adalah tujuan menghalalkan segala cara. Dan ini pada hakikatnya kalau kita lihat adalah prinsip komunis. Lihat bagaimana komunis barakallahu fikum ketika mereka merasa mendapatkan kesempatan ketika dalam keadaan pemerintah lemah di awal kemerdekaan negara yang kita cintai ini. Tujuan menghalalkan segala cara. Cara apapun yang kamu tempuh, yang penting tujuanmu adalah menjadikan negara-negara komunis, negara PKI, yang penting pokoknya tujuannya cara apapun kamu tempuh. Dan ini barakallahu fikum
terkadang kita saksikan dan terkadang dilakukan oleh sebagian partai-partai yang mengaku Islam. Yang penting tujuannya kita mau mendirikan negara, kita mau mengambil alih kekuasaan dan menerapkan hukum Islam di negara ini. Dengan cara apapun kita harus bersaing. Kalau kita sadari barakallahu fikum, yang diistilahkan dengan al-ghayatu tubarrirul wasilah, tujuan menghalalkan segala cara, tidak lain barakallahu fikum kecuali ini adalah prinsip komunis yang diwariskan barakallahu fikum pada sebagian pengikutnya. Fana'am. Ini kalau kita mau berbicara. Ahlus sunnati wal jamaah barakallahu fikum demikian ahli politik. Hanya saja barakallahu fikum yang namanya politik tidak bisa barakallahu fikum dipisahkan dengan syariah. Yang namanya as-siyasa barakallahu fikum, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, as-siyasa dalam arti bahasa kita adalah politik, yakni al-qiyamu ala syai'i bima yuslihah. Naam, al-qiyamu ala syai', menangani atau mengatasi suatu masalah atau beragam masalah dengan cara yang paling baik dan paling bijak dan tidak keluar dari syariat. Itu namanya politik. Sehingga setiap hari barakallahu fikum kita sangat membutuhkan ilmu politik dalam mensiasati anak kita. Kalau kita nggak bisa berpolitik, benjut terus anak kita tiap hari. Sedikit membangkang, kampleng sisan. Tangannya sakit, kamplengin pakai tangan, pakai kayu. Karena nggak bisa berpolitik. Fana'am barakallahu fikum. Naam, inilah politiknya munafiqin, dzul wajhain, yang kadang mereka menganggapnya ini adalah politik. Tayyib. Wa qala ad-Dhahhak an Ibn Abbas qalu innama nahnu mustahzi'un sakhiruna bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan kami hanya mengejek dan mengolok sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak punya senjata munafik kecuali ngejek. Ketika barakallahu fikum Fir'aun lumpuh, kalah hujahnya di hadapan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang keluar adalah makian dan penghinaan. Naam. Am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubin. Fir'aun ketika tidak bisa berhujjah dan tidak bisa menghadapi Nabi Musa barakallahu fikum dengan hujjah dan dalil, pelariannya adalah makian, cercaan dan celaan. Mana yang lebih baik? Saya, kata Fir'aun, atau Musa orang yang ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin. Mana yang lebih baik, kata Fir'aun? Saya dari keturunan bangsawan, seorang tokoh masyarakat, seorang pemimpin masyarakat, atau Musa yang keluar dari keturunan orang yang tidak dikenal, yang keturunan bukan dari keturunan bangsawan, bukan dari keturunan raja, tetapi keturunan orang yang rendah, orang yang hina. Dan bahkan bicara pun kurang fasih. Lihat, barakallahu fikum, ketika tidak bisa menghadapi Nabi Musa dengan dalil. Demikian juga Rasulullah SAW. Ketika kaum Quraisy, kufar Quraisy, enggak bisa menghadapi Rasulullah dengan hujjah, dengan dalil, larinya adalah makian, cercaan, celaan. Naam, sumbur mumbatir, orang yang asbun, asal bunyi, majnunun wasjujir, orang gila, kahin, tukang dukun, sahir, tukang sihir. Berbagai macam tuduhan barakallahu fikum, yang kalau seandainya kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, tuduhan-tuduhan ini benar, mereka merasa yakin bahwa Muhammad ini adalah majnun. Siapa sih yang sibuk ngurusin orang gila kalau bukan orang gila juga? Kalau benar Muhammad SAW majnun, ngapain urusan orang gila? Ambil rantai, dirantai, selesai. Tetapi memang tujuannya barakallahu fikum mau menjauhkan orang dari dakwah,
mau menjauhkan orang dari kebenaran, sehingga prinsip al-ghayatu tubarrirul wasila mereka pun terapkan. Prinsip tujuan menghalalkan segala cara, barakallahu fikum, mereka pun tempuh dan mereka pun barakallahu fikum melakukannya. Yang penting umat jauh dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara apapun. Wal'iyadu billah. Dan ini yang tadi kita jelaskan, barakallahu fikum, kalau kita sadari prinsip-prinsip yang seperti ini sebenarnya merusak. Tayyib. Wa kadzalika qala Rabi' bin Anas wa Qatadah wa qawluhu ta'ala jawaban wa muqabalatan ala sani'ihim Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Qala Ibnu Jarir akhbar Allah Ta'ala annahu fa'ilun bihim dzalika yaumil qiyamah. Lihat, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kata Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala, kalau kita lihat ayat ini barakallahu fikum, ada dua berarti. Allahu yastahzi'u bihim, Allah akan membalas istihza'nya, pelecehan, ejekan mereka ini di yaumil qiyamah di hadapan halayak ramai. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Tetapi di dunia Allah Azza wa Jalla terkadang membiarkan dan membebaskan mereka dalam kesesatannya. Diberi umur panjang oleh Allah, diberi nikmat, diberi kekayaan, diberi harta, diberi kebahagiaan, barakallahu fikum. Padahal kerjanya siang dan malam sasarannya adalah muslimin. Yang dibicarakan adalah muslimin. Yang terkadang barakallahu fikum dari sebagian orang Islam itu sendiri. Kadang-kadang dia tokoh masyarakat, tokoh muslimin, tokoh organisasi Islam, tetapi di kantornya dia lebih memilih sekretaris al-Yahud ataupun Nasara, sementara lesannya begitu tajam di dalam mengkritik muslimin. Kita menyaksikan seperti ini ada. Ketika berbicara muslimin yang tidak sepemahaman, seakan-akan paling hina, paling rendah. Tapi kalau berbicara orang kafir, non-muslim, saudara kita, begitu halus dan mulusnya. Dan tidak lain barakallahu fikum, ini adalah mental nifaq. Tayyib. Ini di akhirat. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum, kata Imam Ibnu Jarir. Allah mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas istihza, ejekan mereka ini di yaumil qiyamah. Dari satu sisi ayat ini barakallahu fikum khabar. Dari sisi lain barakallahu fikum tathbit lil mu'minin. Dari sisi lain barakallahu fikum mengokohkan hati kita sebagai seorang muslim dan seorang yang menjalankan sunnah, bahwasanya kalaupun di dunia kamu enggak bisa membalas orang yang mengejek dan melecehkanmu, intinya kamu istiqamah barakallahu fikum. Di hari kiamat kamu akan diberikan kesempatan dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk balas. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Yang repot barakallahu fikum, yang tidak bijak barakallahu fikum, kalau kamu diejek kemudian membalas dengan ejekan yang lebih jahat. Ini yang repot. Naam. Yang repot kalau kamu dihina barakallahu fikum kemudian membalas dengan kalimat hinaan yang lebih parah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan idfa' billati hi ahsan. Tolaklah, bantalah dengan cara yang baik. Dengan cara yang hikmah. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang awam, dia enggak mengejek, dia enggak melecehkan, dia enggak menghina kecuali karena kejahilan dia, barakallahu fikum. Sehingga Allah Azza wa Jalla menuntun kita, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ucapkan kalimat salam. Assalamualaikum. Naam. Ini yang terkadang sebagian orang lalai. Lewat sedikit di masyarakat, diejek dikit, besoknya
lewat di hadapan mereka motornya tancap gas. Loh kenapa kamu lewat di hadapan orang habis kurang ajar? Daripada pelan diejek lagi nantinya. Ini namanya nambah masalah, Pak. Tambah masalah. Karena diejek, besoknya lewat di hadapannya, ini tidak benar. Cara-cara yang seperti ini, barakallahu fikum, caranya preman. Menghadapi preman dengan preman. Tidak benar cara seperti ini. Fana'am barakallahu fikum. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang diludahi mukanya oleh Uqbah bin Mu'ayyid. Naam, sebagai bukti bahwa dia masih berada di dalam agama kufur. Ditantang oleh kufar Quraisy. Kalau memang kamu belum mengikuti agamanya Muhammad, kata dia, kalian telah menuduh saya bahwa telah mengikuti agamanya Muhammad. Apa yang membuat kalian ridha saya harus lakukan di hadapan Muhammad? Untuk menunjukkan bahwa saya enggak mengikutinya. Kata mereka, datang ludahin mukanya. Dan dilakukan benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sabarnya dan hanya kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendoakannya. Dan ternyata mendoakan kejelekan, namanya manusia, barakallahu fikum, akhirnya dipenggal di perang Badar. Demikian barakallahu fikum akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ayyuhal muslimun, jangan petentang, jangan sok gaya. Sering kita mendengar, ya ahlus sunnah taraffaqu fa innakum qalilun fi unasin katsir. Wahai ahlus sunnah, hendaknya kalian barakallahu fikum banyak bersikap lemah lembut, bersikap rahmah. Karena sungguhnya kalian sangat sedikit dibandingkan kebanyakan orang. Kalau kamu sendirian di satu kampung, barakallahu fikum, ketika diejek kemudian kamu balas ngejek, kamu mendiamkan, kamu menghajar dengan alasan ini semuanya ahlul bid'ah, la haula wala quwata illa billah, artinya kamu sendiri yang rusak. Ketemu pun enggak salam. Kenapa kamu enggak salam? Ahlul bid'ah. Kenapa kamu enggak salam? Ahli maksiat. Lah terus apa? Kamu masuk surga sendiri. Ini enggak benar cara seperti ini, Pak. Orang jahil, orang awam, barakallahu fikum, apalagi tabiat kita ini, barakallahu fikum, sangat terpengaruh ketika kita mengucapkan salam. Naam. Karena ayyuhal muslim, kita tidak menargetkan, barakallahu fikum, bukan target utama orang semua seperti kita. Minimal orang kalau tidak menerima dakwah, tidak memusuhi, itu aja sudah alhamdulillah. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Membendung kerusakan lebih didahulukan daripada barakallahu fikum mencari kemaslahatan. Naam, ini mengokohkan hati seorang mukmin ketika mendapatkan barakallahu fikum mungkin olokan atau ejekan. Hendaknya barakallahu fikum bersikap santun. Bersikap santun. Sering kita mendapat pengaduan secara langsung ataupun lewat HP. Ustaz, saya diginikan di masyarakat begini begitu. Giliran ditanya, kamu kalau lewat salam enggak? Enggak. Malah banter, Ustaz. Lu kenapa enggak salam? Habis ahlul bidah semuanya, tinggal aja di tengah hutan kamu kalau gitu. Muslimin yang barakallahu fikum, kita diperintahkan untuk menganjurkan afsus salama bainakum. Fana'am. Mereka percaya bahwa kamu adalah orang yang bawa sunnah. Ketika kamu tidak mengucapkan salam, mereka pun yastaghfirun. Dan betapapun pengingkaran mereka ketika kamu mengucapkan salam akan berubah itu. Biidnillahi azza wa jalla. Naam. Allah azza wa jalla, kalaupun kamu tetap terus dan tidak berhenti dan juga terus-terusan seperti itu, kamu sabar dan yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan balas. Naam. Fi qoulihi, di dalam ucapannya, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naktabis min nurikum. Qila irji'u wara'akum faltamisu nuran faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahmah wa dhahiruhu min qibalihi al-adab. Al-ayat. Wa qawluhu wa la yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithman wa lahum adzabun muhin. Dua ayat. Yang pertama ayat ancaman bagi munafik. Ketika di yaumil qiyamah
sebagaimana mereka di dunia bersama mukminin. Ketika kaum mukminin berjalan menuju surga, mereka pun jalan mengikuti kaum mukminin. Tiba-tiba di tengah jalan kaum mukminin menuju surga, mereka pun gelap gulita di tengah jalan. Mereka pun memanggil kaum mukminin, "Unzuruna naktabis min nurikum." Tunggu, kami ingin mengambil cahaya dari kalian supaya kami bisa bersama kalian di surga. Kaum mukminin menjawab, "Qila irji'u wara'akum faltamisu nura." Kembali ke belakang, cari cahaya di belakang kalian. Dulu di dunia juga kerjaannya seperti itu. Kalian selalu main tikam dari belakang, di depan manis tapi menikam dari belakang. Di yaumil qiyamah juga demikian. Setelah itu kemudian faduriba bainahum, di barakallahu fikum, dibatasi tembok yang sangat tinggi antara mukminin dengan munafikin, yang dibaliknya azab, tetapi dari luar kelihatan rahmah. Wal iyadu billah. Naam. Adapun kufar, kata Allah Azza wa Jalla, dan janganlah orang kafir mengira bahwa sungguhnya ketika kami memberikan umur panjang, ketika kami memberikan kekayaan, itu adalah yang terbaik bagi mereka. Tidak. Innama numli lahum liyazdadu ithman walahum adzabu muhin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami menunda kematian orang kafir, memberikan kekayaan supaya mereka tambah dosa dan tambah adab, siksaan di yaumil qiyamah, wal iyadu billah. Fana'am, nas'alullah azza wa jalla an yu'idana wa an yu'ida ikhwanana al-muslimina minan nifaq wal kufr wal syirk, wa nas'aluhu bin mannihi wa karamihi an yajma'a kalimatal muslimin 'ala al-haq wa an yatawaffana muslimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.